Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak Muhammad Kausar SE SIP MBA, dan yang kami hormati pula teman-temanku kelas manajemen malam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 2019. Eh, Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk eh, membawakan video tentang Blue Ocean dan Red Ocean. Yang pertama ada Red Ocean. Strategi Red Ocean merupakan kondisi di mana dua atau lebih industri bisnis saling berebut pangsa pasar yang sama. Semakin banyak peserta kompetisi, semakin ketat juga pertarungan yang terjadi. Sebagai contoh, misal dalam sebuah atau suatu daerah yang terdapat pedagang bakso dengan jumlah pasar yang tidak cukup banyak, kemudian ada pengusaha baru yang ingin membuka usahanya karena melihat bahwa warung bakso yang ada cukup laris, akhirnya dia ikut berjualan bakso. Lama-kelamaan, jumlah pedagang bakso di daerah tersebut bertambah menjadi 2, sehingga membuat mereka saling berebut pelanggan. Maka dengan itu, ini akan terjadi adanya persaingan ketat atau kompetisi antar penjual bakso yang menimbulkan ketidakseimbangan pada pangsa pasar tersebut, sehingga penjual bakso itu akan gimana ya, akan saling berkompetisi, saling membanting harga, sehingga itu akan mengakibatkan harga bakso di daerah tersebut itu hancur. Karena jika penjual bakso yang tadinya 5.000, karena terjadinya kompetitif di antara penjual bakso tersebut, satu penjual bakso itu mempunyai inisiatif atau rencana bahwa ia akan menjual bakso satu mangkok itu 4.000. Nah, dengan adanya itu, maka bakso yang di sebelahnya itu ikut-ikutan, sehingga bakso di daerah tersebut itu murah, dan itu dipertanyakan oleh calon pembeli, apakah bakso tersebut itu baik, higienis, ataupun bagaimana. Kemudian contoh yang berikutnya ada pesawat AirAsia. Pesawat AirAsia merupakan perusahaan penerbangan di wilayah Asia Tenggara yang menerapkan prinsip low cost carrier. AirAsia melihat peluang bahwa penumpang pesawat terbang tidak membutuhkan makan dalam penerbangan jarak dekat. Pemilihan tempat duduk di pesawat terbang dan proses pembelian tiket yang berbelit-belit yang mereka butuhkan adalah ketepatan waktu dalam berangkat dan ketepatan waktu dalam sampai. Proses pembelian tiket dengan mudah dan dapat tempat duduk ketika mereka terbang. Oleh karena itu, AirAsia keluar dari industri penerbangan pada umumnya, di mana pada industri ini biasanya menawarkan kenyamanan ekstra dan harga tiket dengan sangat mahal. AirAsia hadir dengan pelayanan cukup prima dengan harga tiket yang murah. AirAsia bisa mematok harga 50% sampai 80% lebih murah daripada pesaingnya. Tepat waktu, oke, serta proses pembelian tiket secara mudah, cepat, dan aman lewat sistem online. Ketika itu, AirAsia tidak memiliki pesaing sama sekali dan berhasil keluar persaingan secara head-to-head dengan masuk ke dalam Blue Ocean. Kenapa AirAsia bisa mencapai sukses seperti itu?
RSM menawarkan value yang orang lain ingin membelinya, bukan hanya sekedar value, tetapi value yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif, yaitu value innovation. Ya, slide berikutnya ada blue action. Jadi blue action ini kebalikan dari red action. Blue action ini dengan kata lain yaitu samudera biru, yang merupakan upaya sebuah bisnis untuk keluar dari persaingan bisnis yang sangat ketat dengan cara menciptakan ruang pasar baru yang tidak ada saingannya. Penerapan strategi samudera biru ini telah diterapkan oleh sebuah perusahaan startup ojek daring di Indonesia atau ojek online. Meskipun layanan ojek, taksi, angkot, dan jenis layanan transportasi lain sudah lama di Indonesia, ojek online tidak lantas masuk ke dalam persaingan bisnis yang sudah ada. Ojek online ini melihat potensi pasar yang tinggi, tetapi terkendala karena berbagai kekurangan dari layanan yang selama ini sudah ada, di antaranya kurang nyaman, tidak menjamin keamanan, transaksi yang seringkali merugikan konsumen, hingga kondisi kendaraan yang kurang baik. Jadi blue action ini strategi di mana perusahaan atau pebisnis wirausahaan itu melihat potensi yang ada pada saat itu untuk menciptakan, untuk menginovasikan sebuah karya, ide, gagasan yang dapat berkembang sendiri tanpa menimbulkan adanya persaingan yang terjadi. Hal ini tentu baik bagi perusahaan karena persaingan itu tidak ada atau minim. Sebaliknya, jika inovasi tersebut itu kurang diterima oleh masyarakat, maka inovasi tersebut itu kurang menarik atau kurang efektif yang terjadi saat itu juga. Misalnya contoh pada saat itu ojek online yang tadinya ojek manual yang seharusnya pelayanannya itu baik, terjamin keamanannya, transaksi seringkali yang harusnya tidak merugikan konsumen karena konsumen itu adalah raja, hingga kondisi kendaraan yang saat dipakai untuk beroperasi itu seharusnya baik. Nah, hal ini ojek online tersebut itu memulai inovasinya dengan menciptakan startup, sebuah aplikasi yang akan menjembatani dari konsumen kepada driver melalui telepon genggam yang dengan praktis dan menekan biaya yang seringkali merugikan konsumen. Nah, dengan adanya pemikiran tersebut ini, bahwa penggunaan blue action ini sangat membantu bagi perubahan zaman yang terjadi saat ini. Kemudian contoh dari blue action tersebut ada industri yang berhasil menerapkan blue action strategi, yaitu ada Uber. Uber atau ojek online yang namanya Uber adalah gagasan dari blue action strategi yang telah secara dramatis menggunakan gambaran industri transportasi dengan menghilangkan gangguan pemesanan taksi, penolakan layanan, masalah argo, dan hal lain yang tidak diinginkan. Ini adalah layanan berbagi tumpangan yang memungkinkan pelanggan memesan tumpangan mereka dengan kemudahan akses melalui smartphone, yang hanya satu genggaman saja, satu klik itu dapat memesan. Ini juga memungkinkan pengguna atau customer untuk melacak pengemudi menuju titik penjemputan secara real time.
Melalui media aplikasi smartphone yang disebut aplikasi Uber, Uber menciptakan pasar baru dengan menggabungkan teknologi canggih dan perangkat modern. Mereka mencoba membedakan dirinya dari perusahaan taksi biasa dan pada gilirannya mengembangkan model bisnis berbiaya rendah yang menawarkan pembayaran fleksibel, strategi penetapan harga, dan menghasilkan pendapatan yang baik bagi pengemudi dan perusahaan. Pada tahap awal, Uber berhasil merebut ruang pasar yang belum terisi, tetapi akhirnya dibanjiri oleh para pesaing. Terlepas dari itu, ia terus menguasai pasar dengan cara cepat berkembang ke seluruh dunia. Dan pada tahun 2019, Uber ini memiliki sekitar 110 juta pengendara di seluruh dunia, memegang 48% pangsa pasar di seluruh dunia. Jadi, ini membuktikan bahwa Blue Ocean strategi ini lebih efektif. Bukan, maksud saya dengan kecerdikan perusahaan yang dengan sikap menerapkan Blue Ocean di pangsa pasar saat ini akan menimbulkan dampak baik bagi perusahaan dan customer, sehingga akan memajukan daerah tersebut atau ruang lingkup tersebut. Ya mungkin itu saja. Dari sisi keuntungan, Blue Ocean ini lebih menguntungkan. Tetapi Blue Ocean itu harus atau repotnya itu memikirkan inovasi yang belum ada saat itu juga, sehingga itu akan beresiko jika tidak berhasil desainnya atau idenya itu akan kurang minat di pangsa pasar. Nah, itu saja presentasi dari saya mengenai Blue Ocean dan Red Ocean. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.